Baik, berikutnya kita bahas tentang reactive atau breakdown maintenance. Reactive maintenance adalah pendekatan pemeliharaan di mana tindakan perbaikan ini dilakukan setelah terjadi kerusakan atau gejala yang mengganggu proses produksi. Dan dalam strategi ini, mesin atau sistem dibiarkan beroperasi hingga dia mengalami gejala gangguan yang kita bisa rasakan. Setelah itu, kita baru melakukan upaya perawatan atau pemeliharaan pada peralatan tersebut. Konsekuensinya ketika kita melakukan reactive atau breakdown maintenance, ini adalah kita berdampak pada kegagalan peralatan itu berdampak pada proses produksi. Sehingga bisa saja kegagalan dalam peralatan itu bisa mengganggu proses produksi yang kita lakukan. Tapi keuntungannya adalah kita memaksimalkan umur dari peralatan yang kita gunakan, sehingga peralatan yang kita gunakan kita utilisasi secara maksimal. Namun kerugiannya tadi sudah kita sampaikan bahwa bisa saja mengganggu proses produksi yang ada. Skema dari reactive breakdown maintenance bisa dilihat dari slide berikut. Jadi pada dasarnya kita lakukan observasi pada kinerja peralatan. Ketika peralatan ini sudah mulai ada gejala, barulah kita lakukan perbaikan. Ketika tidak ada gejala yang kita rasakan saat proses produksi, maka kita biarkan peralatan ini beroperasi dengan normal seperti yang kita lakukan. Strategi maintenance ini cocok untuk peralatan-peralatan ketika rusak tidak berpengaruh langsung kepada proses produksi yang kita lakukan. Jadi dampaknya mungkin minor atau bahkan dampaknya tidak secara langsung mengganggu proses produksi. Seperti yang paling sederhana adalah lampu, bordes, dan hal-hal lain yang ketika kita perbaiki itu berjalan dengan cepat dan tidak mengganggu proses produksi, tidak mengganggu keamanan personil, dan hampir tidak ada gangguan ketika terjadi kerusakan. Kemudian kita lanjutkan dengan strategi maintenance yang kedua, yaitu preventive atau scheduling maintenance. Preventive maintenance ini adalah strategi pemeliharaan yang dilakukan secara terencana. Jadi kalau reaktif atau breakdown maintenance itu kita tunggu sampai ada gangguan. Kalau preventive maintenance ini sebelum ada gangguan, kita lakukan intervensi terhadap peralatan melalui penjadwalan sesuai dengan umur peralatan yang ada. Sehingga kita ganti komponen-komponen sebelum komponen itu memberikan dampak terhadap performa peralatan tersebut. Konsekuensinya dari preventive scheduling maintenance ini adalah kita tidak mengutilisasi umur komponen secara maksimal. Namun, kita mendapatkan keuntungan dari tidak adanya gangguan performa dari peralatan yang ada. Seperti pada diagram tersebut, kita pilih dulu peralatan yang akan kita amati, kemudian kita prediksi umur dari komponen-komponen yang ada. Paling mudah kita gunakan adalah dari informasi dari pabrikan. Umur dari komponen ini berapa menurut pabrikan yang melakukan manufacturing komponen tersebut. Kemudian ketika penjadwalnya sudah tiba, maka walaupun komponen ini belum ada gangguan atau rusak, maka kita ganti komponen ini secara berkala, secara jadwal, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Tapi jadwal ini bisa kita evaluasi jika memang kondisi dari komponen-komponen yang ada ini masih kita nilai bisa baik. Jadi untuk mengoptimalisasi scheduling maintenance ini kita harus mengetahui bahwa kondisi komponen ini masih kuat atau tidak. Ketika masih kuat, kita bisa mengevaluasi dan merevisi atau mereview jadwal penggantian tersebut. Peralatan-peralatan yang cocok dilakukan untuk scheduling maintenance adalah peralatan-peralatan yang umumnya degradasinya konstan, sehingga kita bisa memprediksi kegagalan
komponen ini secara tepat. Dan peralatan-peralatan di mana di situ pembebanannya konstan atau tidak ada fluktuasi yang cukup besar, sehingga kita bisa memprediksi kapan komponen-komponen ini akan bisa gagal. Jadi untuk secara singkatnya, preventive maintenance ini adalah kita melakukan penjadwalan, dan keuntungannya adalah gangguan proses produksi ini sangat minimum. Namun kerugiannya adalah mungkin biayanya akan bisa cukup besar jika kita tidak bisa memprediksi umur komponen ini secara akurat.